لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidzah dewan guru, para sesepuh ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majlis-majlis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ta'lim ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua tambah cinta kepada Allah Tuhan kita semua, menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang menambah kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapannya Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu dan baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kita, bahkan menambah dengan ridha mereka dan juga memberi kita rahmat kasih sayangnya dan barokahnya, sehingga kita semua menjadi hamba-hambanya yang hidupnya bahagia selamat di dunia sampai masuk ke dalam surganya dan dikumpulkan di dalam surga firdausnya bersama kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bighairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami Al-Husna rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa syarhihi, alhamdulillah kita semua pada malam hari ini telah memasuki malam yang ketiga dari bulan mulia, yaitu bulan Rabiul Awal yang dilahirkan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka oleh karena itu mari kita isi malam-malam bulan Rabiul Awal, begitu juga siangnya, dengan memperbanyak amalan-amalan soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita semaksimal mungkin untuk menahan hawa nafsu kita, melawan musuh kita setan yang betul-betul nyata, selalu mengajak kita, menggoda kita, merayu kita untuk menjadi teman-temannya di dalam api neraka. Kita lawan semuanya tersebut untuk tidak melakukan segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang hendaknya kita amalkan selama bulan Rabiul Awal ini yaitu kathratus salah wassalam ala sayyidis sadat, memperbanyak salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bersolawat tentu tidak menunggu bulan Rabiul Awal, bahkan setiap hari hendaknya kita banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di bulan Rabiul Awal, termasuk juga di bulan Sya'ban, hendaknya perbanyak solawat melebihi 2 bulan ini. Kalau setiap hari kita membaca solawat misalnya 100 kali, maka di bulan Rabiul Awal ini hendaknya lebih dari 100 kali. Walaupun usahakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Faman kana aqrabukum minni manzilatan faman kana aktsarukum alayya salatan kana aqrabukum minni manzilatan."
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepadaku? Jadi di sini baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kalian yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku kelak di akhirat. Kalau paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, berarti insya Allah surganya satu level dengan kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan adnal iktsar minas shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 300 marrah. Disebut banyak paling sedikit, minimal disebut banyak itu, minimal seseorang bersolawat sudah disebut banyak kalau jumlah solawatnya mencapai 300 kali. Jadi kalau sudah kita baca 300 kali, contoh kita baca solawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus diulang-ulang, yang artinya semoga Allah bersolawat atau semoga Allah merahmati, mengasihi, menyayangi Nabi Muhammad. Itu arti dari sallallahu ala Muhammad. Jadi tak kala kita baca solawat sallallahu ala Muhammad sebanyak 300 kali, maka itu kita sudah dikategorikan sebagai orang yang banyak bersolawat. Tetapi ingat, itu minimal, paling sedikitnya disebut orang banyak bersolawat. Sedangkan keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling terbanyak, itulah yang nanti akan paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, aulan nasibi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling terutama, orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat, merekalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi kita banyak-banyakan ini jamaah Masjid Al-Husna, banyak-banyakan. Makanya usahakan minimal 300 kali setiap hari. Kalau yang belum punya amalan sama sekali, ya 100 tidak apa-apa. Kecuali hari Jumat 300 usahakan. Tapi kalau sudah orang punya amalan, sudah biasa baca sholawat 100 kali setiap hari, hendaknya ditambah minimal setiap hari 300 kali. Untuk hari Jumat dan bulan Rabiul Awal dan bulan Sya'ban hendaknya lebih dari 300 kali. Berapa kali? 500, 700, 1000, bertambah banyak bertambah lebih baik. Jadi kita banyak-banyakan nih. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, faman kana aktsarukum alayya salatan kana aqrabukum minni manzilatan. Siapa dari kalian yang paling banyak solawatnya, dialah yang paling dekat denganku nanti di akhirat. Rasulullah di sini beliau tidak mengatakan orang yang paling banyak sholat sunnah, orang yang paling banyak sedekah, orang yang paling banyak hadir majlis taklim, orang yang paling banyak ngaji Al-Quran, orang yang paling banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Rasul tidak menyebutkan demikian. Walaupun itu semua juga menyebabkan seseorang masuk surga. Jadi tetap yang lainnya diamalkan juga. Cuma di dalam hadis ini rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau
memberikan motivasi, siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku kelak di akhirat. Luar biasa. Dan rupanya memang tidak mudah seseorang untuk banyak bersolawat. Tidak mudah untuk banyak bersolawat yang sangat banyak. Kalau sekelas 500, banyak orang baca solawat 500, banyak. 700 bahkan 1000 banyak di pesantren Lerboyo Kediri. Itu santri-santrinya baca solawat ini. Ini solawat sallallahu ala Muhammad, ini solawat yang pendek. Solawat yang lain ya monggo silakan. Salawat misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau salawat nariyah seperti yang tadi kita baca. Ada salawat munjiyah, ada salawat tibbil qulub, ada salawat lidaf'il bala, ada salawat tajiyah, ada salawat nuraniyah, ada salawat qablat ta'lim. Banyak sekali macam-macam solawat. Dan memang setiap solawat itu ada khususiyah tersendiri dari solawat yang lain. Semua solawat baik, semua solawat baik, dan dia mencakup manfaat liqada'il hawaid fid daraini. Jadi semua solawat itu mencakup agar terkabul hajat-hajat kita di dunia dan juga di akhirat. Cuma memang ada solawat-solawat tertentu dia mempunyai kelebihan khusus. Nah, sekarang kita yang membaca solawat yang pendek, sallallahu ala Muhammad, ini solawat yang luar biasa, banyak diamalkan dan sangat mudah untuk mengucapkannya. Sangat gampang. Sekarang pun sudah hafal insya Allah. Dan rupanya manfaatnya luar biasa solawat malaikat Jibril. Makanya diamalkan oleh para ulama. Di pesantren Lirboyo itu setiap hari santrinya, gurunya setiap hari 1000 kali. Kecuali hari Jumat 10.000. Kalau hari Jumat 10.000, karena memang ada perintah khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad pada hari Jumat. Rasul SAW bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jumu'ah." Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di setiap hari Jumat. Jadi ada perintah khusus untuk setiap hari Jumat, perbanyak. Sedangkan bulan Rabiul Awal, bulan Sya'ban, ini memang bulan yang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bulan Rabiul Awal, karena di bulan ini baginda Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Makanya para ulama memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak bersolawat kepada beliau SAW. Di bulan Sya'ban juga dianjurkan memperbanyak solawat. Kenapa? Karena perintah bersolawat itu turun ayatnya pada bulan Sya'ban. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang biasanya selalu didengungkan, yang selalu dibaca oleh khotib Jumat pada khutbah kedua. Ini juga menandakan pentingnya bersolawat. Makanya selalu khotib Jumat itu membaca ayat ini pada khutbah kedua. Kenapa? Karena memang dahsyat amalan solawatnya, amat sangat dahsyat, luar biasa. Dan itu ayat turunnya pada bulan Sya'ban. Saya bacakan ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah keharibaan junjungan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah dan para malaikatnya bersolawat. Masya Allah. Makanya kata para ulama, afdalul ibadah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Seutama-utamanya ibadah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Masya Allah. Kemudian Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Makanya kata para ulama, orang yang bersolawat itu tanda dia orang mukmin, orang yang beriman. Tapi tak kala ada orang yang malas, enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khawatir itu sebab kebalikan orang mukmin, yaitu orang munafik. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Maka di bulan Rabiul Awal ini mari kita perbanyak membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Usahakan ya minimal 1000 lah. Usahakan 1000. Ini sekarang saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim ibn Al-Hafidh ibn Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullahu ta'ala wa atalallahu umrahu matta'anallahu bituli hayati asy-syarifah. Beliau sering setiap tahun kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, beliau punya solawat. Jadi dari beliau, solawat ini dari beliau. Lalu biasanya disebarkan. Jadi sekarang ada lagi datang solawat untuk tahun ini yang baru. Solawat dari guru saya. Itu solawatnya agak lumayan panjang. Dibacanya sebanyak 1000 kali setiap hari. Mohon maaf, 100 kali setiap hari. Jadi dalam bulan Rabiul Awal, tak kala bulan Rabiul Awal ini jumlahnya adalah 30 hari, berarti bacanya sebanyak 3000 kali. Jadi dianjurkan kita untuk membaca sholawat yang dari guru saya ini sebanyak 3000 kali. Lebih baik. Jadi seharinya berarti 100 kali. Nah, nanti kalau ada yang pengen bisa minta sama saya, nanti saya kirim pakai WhatsApp. Saya bacakan sholawat dari guru saya tersebut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatik wa sayyidi ahli mahabbatik wa ala alihi wa sahbihi wa ahli nubuwatik wa tabi'ihim wa malaikatik wa jami'is salihina min bariyatik adada ilmik waghfir wa aghith wa farrid bifadlik wa minnatik. Nah, sholawatnya lumayan agak panjang. Ini disarankan untuk dibaca selama bulan Rabiul Awal 3000 kali. Berarti setiap harinya sebanyak 100 kali. Lebih baik. Nah, jadi sholawat ini luar biasa sekali, manfaatnya luar biasa sekali. Maka hendaknya kita hidupkan di bulan Rabiul Awal dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, amalan yang kedua di bulan Rabiul Awal ini merupakan tradisi turun-temurun dari aslafun as-salihun sampai detik ini, yaitu banyak-banyak merayakan, memperingati, mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Siratul Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam atau Maulidun Nabi. Maulid apa saja baik, mulai dari Maulid Syaraful Anam, Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Azab, Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtud Durar, Maulid Diyaul Lami, karangan saya punya guru.
dan maulid-maulid yang lain, yang semuanya itu maulid luar biasa. Pengarangnya bukan hanya ulama, tapi sudah mempunyai makom kedudukan di sisi Allah sebagai al-arifuna billah atau auliyaullah, kekasih-kekasih Allah. Maka saya ambilkan satu ucapan dari ulama besar. Kita tidak usah banyak-banyak berdebat kusir, karena sudah di YouTube banyak debat antara ulama sunni dengan ulama non sunni, ulama yang akidah ahlus sunnah wal jamaah ataupun ulama yang bukan berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Intinya ulama kita menang di dalam dalil-dalilnya serta syarah penjelasan tentang dalil tersebut akan kebaikan amalan memperingati, merayakan, mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ini saya akan berikan satu ucapan seorang ulama besar yang wafat tahun 200 Hijriah. Yang wafat tahun 200 Hijriah. Beliaulah Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu taala anhu. Ulama besar, wali besar. Apa kata beliau? Man hayya'a li ajli qiraati maulidir rasuli ta'aman. Siapa orang yang menyiapkan makanan, di sini disebutkan makanan saja, tapi tentunya ya dengan minumannya lah. Makanannya saja cekuan orang takutnya nanti. Siapa yang menyiapkan makanan dan minuman untuk menyelenggarakan pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jama'a ikhwanan, lalu dia kumpulkan saudara-saudaranya yang muslimin, baik itu diadakan pembacaan maulidnya di masjid, di musholla Langgar Surau, maupun di kantor-kantor, di lapangan, di halaman, bahkan termasuk di dalam rumah kita masing-masing. Bahkan kalau di Pulau Madura dan juga termasuk Jawa itu kadang Masya Allah, hatta orang fakir miskin ngadakan maulid Nabi. Sampai-sampai mereka nabung itu dalam setahun. Untuk apa? Untuk memperingati, merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyiapkan makanan, kemudian dia kumpulkan saudara-saudaranya muslimin, wa auqada sirajan, lalu dia menyalakan lampu, wala bisa jadi, dan dia pakaian yang baru. Ya kalau tidak ada pakaian yang bersih, yang rapi, yang bagus tentunya. Kalau bisa ya beli yang baru, sebagaimana perkataan Syekh Ma'ruf Al-Karhi, kalau bisa beli yang baru. Wa ta'attara, berapa sih baju harganya? Insyaallah mampu semua. Wa ta'attara, dan pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Wa tajammala, dan menghias dirinya. Jadi sebelum pembacaan maulid Nabi usahakan mandi terlebih dahulu, berwudu, pakai pakaiannya, pakai minyak wanginya, lalu menghadiri maulid Nabi, acara memperingati, merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dilakukannya, itu semua kita lakukan ta'ziman li maulidihi, karena kita mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya karena kita mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamati ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka Allah akan mengumpulkan kita yang merayakan maulid Nabi tersebut. Allah akan mengumpulkan kita pada hari kiamat bersama golongan barisan pertama dari para nabi-nabi. Masya Allah, tidak nanggung-nanggung.
Digolongkan kita di dalam pasukan pertama, barisan pertama dari para nabi-nabi. Tidak cukup itu, wa kana fi a'la illiyin, dan nantinya kita akan ditempatkan di tempat yang paling tertinggi. Di dalam surganya tempat yang paling tertinggi, tempat apa itu? Jannatul Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling teratas. Disitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul dan para anbiya, para nabi. Masya Allah. Ya ini syaratnya yang disebutkan Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Siapkan makanan minuman. Kalau ngadakannya di rumah, ngadakan di rumah, kalau ya menurut kemampuan masing-masing. Menurut kemampuan masing-masing. Mampu ngundang 50 orang, undang. Mampu 100 orang, 100 orang. Mampu lebih, silakan lebih. Mampunya cuma 10, ya tidak apa-apa 10. Bahkan di rumah ini ada faedah khusus. Ada faedah khusus kalau dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya insyaallah rumah itu dijauhkan dari kebakaran dan penghuni rumahnya dan rumahnya dijauhkan dari musibah, malapetaka, bencana. Berkat dibacakan di dalam rumahnya. Masya Allah. Jadi luar biasa manfaat orang yang membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita semua hendaknya termasuk orang-orang yang ikut merayakan, memperingati, mengagungkan kelahiran Nabiul Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapannya kita termasuk umatnya yang betul-betul mencintai beliau. Dan harapannya Rasulullah pun mencintai kita. Tatkala kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mencintai kita, maka harapannya Allah pun mencintai kita. Tatkala Allah dan Rasulnya mencintai kita, maka apa yang kita minta akan dikasih. Apa yang kita inginkan akan diberi. Apa yang kita mohon, kita berdoa, Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena kita mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai kita. Semoga betul-betul kita semua memuliakan ini bulan Rabiul Awal dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati, merayakan, mengagungkan kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Amin. Allahumma amin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada mudghah, segumpal daging yang kecil. Letaknya di bawah ini, di bawah dada ini. Mohon maaf, di bawah puting susu ini. Nah, letaknya di sini, kecil di dalam. Itu mudghah, segumpal daging. Idza salahat, apabila daging ini baik. Baik ini artinya apa? Yaitu ada iman, ada ilmu. Salahal jasadu kullu, maka seluruh tubuh ini juga akan ikut baik. Artinya apa? Tatkala hati kita ini penuh dengan keimanan, penuh dengan ilmu, takwa, maka seluruh anggota tubuh ini akan melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Tapi intinya di hati ini. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan sebaliknya, apabila hati yang di dalam hati ini rupanya kotor, banyak penyakit hati, amrodul qulub, penyakit-penyakit hatinya,
seperti takabbur, sombong, ada hasud, iri hati, ada hikdun, dendam, ada ujub, sum'ah, bangga diri dengan ibadahnya, ada riya, beribadah bukan karena Allah tapi karena pengen dilihat orang, karena pengen pujian orang, karena pengen dapat jabatan. Intinya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala. Ada suudzon, buruk sangka. Tak kala di dalam hati kita masih banyak amradul qulub, penyakit hati, maka fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh ini juga akan rusak. Artinya apa? Akan banyak melakukan maksiat. Jadi gampangnya, mohon maaf, kalau ada orang gak sholat 5 waktu, ada orang gak puasa Ramadan, ada orang gak mengeluarkan zakat, ada orang berzina, ada orang minum minuman keras, narkoba, bohong, ghibah, mohon maaf, itu berarti hatinya kotor. Bisa dipastikan seperti itu. Itu hatinya kotor. Sudah jelas, orang dia zahirnya aja sudah berbuat maksiat. Tetapi tak kala dia selalu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia kelihatannya baik, senang bersedekah, infak, suka ngaji Al-Quran, baik sama orang, murah senyum, akhlaknya baik, zahirnya seperti itu tanda-tanda insya Allah hatinya bersih. Walaupun ya belum tentu, bisa jadi riya dan sebagainya. Tapi tetap kita ini nahkum bidzawahiriha, kita ini menghukumi seseorang itu ya dari luarnya, dan hendaknya kita husnudzon. Jadi kalau kita melihat ada orang senang ke masjid, sholat 5 waktu berjamaah, ini kita dalam hati kita, ini orang baik, ini orang soleh, seperti itu. Jangan orang sudah senang ke masjid, di hati kita ngomong, ini riya. Hatimu yang busuk, kamu suudzon, berburuk sangka. Jawabannya seperti itu. Tapi tak kala kita melihat orang yang bermaksiat, ini anak muda ini pacar-pacaran terus, padahal belum nikah, pegangan tangan, jalan berduaan, kadang berduaan di tempat, di rumah, tidak ada orang. Gimana hati kita? Apakah kita hendaknya berburuk sangka? Yang pertama, yang kita lihat dulu, tak kala dia pacaran, ini maksiat. Ya kalau kita mampu, ya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kalau kita mampu, ya kita datangi dengan baik, sopan santun, kita nasihati. Mas dan Mbak, mohon maaf, saya sudah tahu kalian berdua belum diikat dengan akad pernikahan. Betul? Mohon maaf, kalian tahu nggak yang namanya orang bukan suami istri, tak kala dia pacar-pacaran, berduaan, pegang-pegangan, ngomong cinta-cinta, gimana nih hukumnya? Kalau dia tahu, oh ya alhamdulillah. Ya tambah diingatkan, kok sudah tahu haram, tak boleh pacaran. Loh, kalau sudah tahu masih ngamalkan, dia ini nafsu, ini pengen nikah tapi belum siap. Loh, yang seperti ini justru khawatir nanti kecelakaan. Kalau belum siap ya jangan begini, ini nyari dosa. Pas sampean mati lagi pacaran, matinya sampean dipastikan su'ul khotimah, mati buruk. Kenapa? Lagi maksiat kepada Allah. Tapi kalau misalnya dia jawab tidak tahu hukum pacaran gimana, ya kita kasih tahu hukum pacaran itu hukumnya haram. Seperti kalian berdua ini selalu berdua, kemana-mana berdua, pegang-pegangan, apalagi sampai cipika-cipiki, waduh sudah, ini dosa semua ini mas. Kasih tahu. Ya seperti itu. Jadi kalau kita melihat maksiat, ya kalau kita kalau kita mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan yang terbaik. Tetapi di luar itu, mohon maaf,
Kita tahu si fulan bandar narkoba atau minum-minuman keras, pacaran, suka berzina, suka main judi. Kita tahu, tidak boleh kita. Saat ini di depan kita nih ya, di depan kita, orang main judi. Saat ini mereka salah. Mereka berbuat maksiat. Kita tahu, ini dosa. Kalau mampu, ya kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi setelah kita lepas dari mereka, setelah tidak kita lihat dengan mata kita bahwasanya, misalnya kita pergi, dapat misalnya 1 menit atau 10 menit, kita sudah tidak melihat 3, di hati kita ini harus husnudzon. Itu ilmu tasawufnya seperti itu. Kita harus husnudzon. Ya Allah, jangan-jangan orang-orang itu semua sudah pada taubat. Pas mereka taubat, jangan-jangan sudah jadi waliullah semua. Semuanya sudah jadi aulia Allah. Seperti itulah hati kita dituntut. Bukan malah sudah tahu dia ini suka berzina, minum-minuman kenapa? Sudah dicap sudah, itu terus sudah bakal mati seperti itu. Nah, ini bahaya seperti ini. Tidak boleh, itu suudzon kita sudah. Berpaling sedikit aja, semenit kita tidak melihat mereka, ini di hati kita harus husnudzon. Jangan-jangan mereka sudah taubat sekarang jadi waliullah, jangan-jangan seperti itu. Sehingga hati kita ini tidak disibukkan dengan selalu berburuk sangka kepada orang lain, yang akibatnya ya kita sendiri yang sengsara. Orang berburuk sangka itu bahaya, bisa masuk neraka, tidak boleh itu. Apalagi diyakini, waduh tambah jadi. Buruk sangkanya tidak boleh, apalagi diyakini. Makanya salah satu santri guru saya bertanya kepada guru saya, Syekh Al-Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala, ya Habib, apa sih obatnya suudzon? Karena ini penyakit hati suudzon ini banyak. Bukan orang awam saja, hatta ulama kadang suudzon juga. Nah, maka apa obatnya? Kata beliau apa? La tusaddiqu. Padat, singkat, padat, tepat sasaran. Insya Allah jadi obat. Ya Habib, kalau kita suudzon apa reaksi kita, obatnya kitanya apa? Apa kata beliau? La tusaddiqu. Jangan kau benarkan buruk sangkamu terus. Jangan kau percaya apa yang sudah engkau sebut di dalam hatimu dari berburuk sangka tersebut. Jadi misalnya mohon maaf ada orang lewat nih, atau ada tamu datang, wah ini jangan-jangan maling ini, wah dalam hati kita betul, jangan dibenarkan tuh, enggak, ini waliullah, buka pintu sambut tamu, seperti itu. Apalagi ya apa saja ngelihat kawan kita, ini orang di masjid sampai 2 jam ngaji terus, sudah berapa juz ini. Di hati kita ngomong, wah ini paling ria ini orang. Wah, tak kalah ngomong situ, astagfirullahaladzim. Anda ini orang betul-betul ahli ibadah, waliullah ini. Wah. Jadi kita lawan terus, jangan diikutin, jangan dibenarkan. Karena itu seperti itulah setan itu terus supaya kita berburuk sangka sama orang lain. Ya termasuk berburuk sangka ke istri, anak dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, dan tak kalah hati kita bersih, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai kekasih-kekasihnya dan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahagia dunia sampai masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.